perlu adanya ketegasan dan disiplin dalam peraturan. Membiasakan anak untuk disiplin sejak dini. Ya. Akan tetapi bukan berarti kita harus keras dan kasar. Ya. Kadang-kadang sebagian orang tua belum bisa membedakan antara disiplin dan tegas dengan kasar dan keras. Ya. Dipikirnya keras itu adalah tegas, kasar itu dipikirnya disiplin, padahal beda. Ya. Antara ketegasan dengan kedisiplinan beda dengan kekerasan dan kekasaran. Sebagian orang tua menganggap bahwa kalau kita pengen punya anak yang mentalnya kuat, maka kita harus punya disiplin yang super ketat. Jadi kalau terlambat 1 menit, maka tangan akan melayang. Ya. Pokoknya bangun jam sekian, lewat 2 detik kena hukuman. Nah, itu namanya super apa? Super ketat. Mungkin kayak di militer mungkin ya. Pokoknya ada apa-apa, prit, rumahnya siap sedia yang namanya sempritan. Jadi sampai tetangganya ki anak bal-balan ngumah apa-apa. Jadi saking apanya? Saking disiplinnya. Ya. Apakah itu cara yang tepat ya untuk membuat anak itu punya mental kuat? Jawabannya belum tentu. Ya, bahkan bisa jadi ketika hukuman atau peraturan itu terlalu ketat, terlalu kasar, terlalu keras, ya, itu bisa jadi malah tidak menghasilkan nilai yang positif. Bahkan justru akan mengakibatkan munculnya dampak negatif. Apa itu? Anak-anak yang biasa ditangani dengan cara-cara yang seperti itu, kadang-kadang justru akan membuat anak tersebut menjadi keras, kaku, dan otoriter. Ini juga bahaya juga. Ya, di satu sisi kelemar-kelemar itu bahaya, malas itu bahaya, tapi di sisi lain otoriter juga bahaya. Ya. Kalau istilah mahasiswa kepada dosennya itu dosen apa? Dosen killer. Killer itu apa? Terjemahan bebasnya killer itu pembunuh ya. Ya orang ngasih lah, masa dosen apa? Bunuh. Maksudnya dosen yang terlalu kenceng, terlalu keras mungkin ya, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita punya anak, selalu hari-harinya kita ancam, kemudian selalu kita kerasi, kita kasari, dikhawatirkan anak ini nanti akan tumbuh menjadi pribadi yang kasar. Ya, dan akan tumbuh menjadi pribadi yang otoriter dan kaku, sulit untuk membawa diri. Dan bahkan mungkin juga sulit untuk tersenyum. Dan ini tentu tidak kita harapkan. Lah terus yang diharapkan bagaimana Ustaz? Yang kita harapkan itulah disiplin. Kalau kasar itu identik dengan kekerasan fisik. Ya. Kekerasan fisik berupa pukulan atau suara yang apa? Yang keras, yang tinggi, membentak misalnya. Ya. Kemudian mata melotot, muka merah, tangan bergerak, kaki tidak ketinggalan. Itu namanya kasar. Itu namanya kasar. Kalau tegas, nggak mesti. Yang namanya orang tegas itu nggak mesti suaranya tinggi. Dengan tatapan muka serius, mengatakan tidak kepada anak, dengan muka yang serius, walaupun suaranya tidak tinggi, itu sudah dianggap sebagai sebuah ketegasan. Jadi ketika anak misalnya, dia minta sesuatu, yang kita tahu, sesuatu yang diminta anak ini akan merusak anak kita. Ya contoh yang paling gampang lah di zaman kita ini, ya permainan yang kadang-kadang menguras waktu anak. Apa itu? PS atau game. Ya. Game, entah itu game online atau game yang semisalnya. Kalau kita tahu, ini buat anak saya ini nggak cocok, ini nanti akan menghabiskan waktu anak saya. Ketika anak minta dan kita tahu bahwa setelah memakai pertimbangan banyak bahwa ini justru akan merusak mental anak kita, waktunya akan habis di depan layar kaca, maka ketika anak minta kita katakan tidak.
Setelah kita jelaskan kenapa orang tua mengatakan tidak. Ini penting. Ya, menjelaskan kenapa. Tidak itu kenapa. Jadi jangan-jangan nanti kalau nggak dijelaskan alasannya dipikirnya orang tua ini pelit. Ya, nggak sayang. Itu kan karena tidak dijelaskan. Makanya ketika kita katakan tidak sama anak, dijelaskan apa alasannya. Ya. Kemudian kalau memang kita punya alternatif pengganti, kita kasih alternatif pengganti yang bisa menyibukkan anak dengan sesuatu yang sifatnya positif. Nah, kalau misalnya orang tua sudah mengatakan tidak, walaupun anak nangis bagaimanapun juga, maka tetap katakan tidak. Itu namanya tegas. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan aturan, ya, dan itu sudah kita pertimbangkan itu baik, walaupun anak itu nangis bagaimanapun juga, maka kita katakan tidak. Ya, dan kita nggak perlu mengangkat suara, cukup kita katakan tidak. Ya. Contoh yang lain tegas, kita punya aturan. Ya, anak ngaji. Ternyata kita sudah jatah kamu ngajinya dalam sehari sekian halaman. Ternyata baru dapat misalnya ya, anak sehari ngaji 5 halaman misalnya. Misal. Targetnya sehari harus ngaji 5 halaman. Ternyata baru 2 halaman ngambek anaknya. Baru 2 halaman anaknya ngambek. Ya karena satu lain hal biasalah, anak itu kan kadang labil ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja labil emosinya. Iman itu naik dan turun. Baru dapat 2 halaman, anak ternyata nggak mau menyelesaikan. Kita nasihati, ayo nak, ini dan seterusnya. Ternyata nggak mau juga, ya sudah. Kita tunggu ketika anak itu butuh sesuatu kepada orang tuanya. Misalnya orang tua akan pergi ngajak kemana, misalnya ada 2-3 anak. Ternyata anak yang tadi ini nggak menyelesaikan ngajinya, pengen ikut. Sedangkan dia belum menyelesaikan ngajinya. Kita katakan, loh nak, kamu kan tadi pagi tidak menyelesaikan ngajinya. Mamas diajak karena menyelesaikan ngajinya. Lah kamu belum selesai ngajinya. Dia mesti akan respon, nangis dan seterusnya. Enggak. Walaupun dia nangis, enggak kita kasih. Supaya apa? Supaya anak tahu resiko dari perbuatan yang dia lakukan. Ini yang kadang-kadang orang tua itu tidak tega. Ya. Kadang-kadang orang tua itu nggak tega mendengar anaknya nangis. Akhirnya anak ini punya senjata paling manjur namanya nangis. Ya. Dan ini kadang-kadang dilakukan oleh orang tua juga. Orang tua ngajak ke warung. Sebelum berangkat sudah diwanti-wanti, nak. Nanti di warung nggak usah minta jajan ya. Di rumah sudah ada jajan. Nanti di warung nggak usah minta mainan ya nak ya. Karena di rumah sudah banyak mainan. Sudah dijanjiin kayak gitu? Iya. Anak itu mengatakan iya. Iya. Kata si orang tua. Kata si anak. Ternyata ya, setelah kita katakan seperti itu. Sampai di warung. Anaknya menyalahi janji. Dia minta mainan. Ya. Dan dia minta, dan ibunya sudah bilang, nak, tadi kan mengingatkan, tadi kan kamu sudah bilang kalau ke warung gak akan minta mainan. Kenapa kamu sekarang minta? Pokoknya minta, nangis. Biasanya yang punya warung itu memanfaatkan apa? Kesempatan. Jenenge bakul ya mesti kayak kue. Ya, namanya penjual seperti itu. Bukannya malah dineng-nengi, malah dikasih tahu ini ada yang lebih bagus lagi. Waduh, jenenge bakul. Namanya penjual memang seperti itu. Nah, ketika orang tua punya ketegasan, maka walaupun anaknya nangis, nggak dikasih. Tapi sebagian orang tua nggak bisa atau belum bisa untuk mempunyai sifat tegas tadi. Macam-macam alasannya. Wah, nanti dibilang pelit. Sama yang punya warung. Nanti dibilang orang tega temen dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita tumbuhkan di dalam jiwa diri kita sebagai orang tua. Jadi ketegasan ini perlu. Kalau tidak ini ya, setiap anak nangis akhirnya kita luluh, kita berikan. Nanti anak itu terbiasa menghadapi masalah dengan apa? Nangis. Dan ini bisa jadi terbawa sampai anak ini besar. Ya. Sampai anak besar ada masalah, tahu-tahu dengan apa? Nangis. Dipikirnya nangis itu akan menyelesaikan masalah. Kenapa anak bisa punya pikiran seperti itu? Ternyata bisa jadi karena orang tuanya
yang memang membiasakan anak itu menghadapi masalah dengan menangis.